Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Urapi kami, urapi pemberitaan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah pelajari dari firman Tuhan bahwa keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dibeli, dibayar dengan harga tunai adalah untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Beberapa hal dari firman Tuhan ini sudah kita pelajari. Muliakan Tuhan dengan menghasilkan buah-buah. Dan untuk menghasilkan buah, kita harus melekat menjadi satu dengan pokok anggur itu. Berikut, memuliakan Tuhan dengan menyelesaikan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Seperti Yesus katakan dalam Yohanes 17 ayat 4, aku sudah memuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau percayakan. Demikian pun dengan kita. Dan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kita, kita harus belajar dan mengambil teladan daripada Yesus. Pagi hari ini kita akan lanjut. Kita membuka dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Amsal 3 ayat 9 dan ayat 10. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hulu hasil penghasilan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini dalam dua bagian, yaitu harta dalam bentuk jasmani, materi, dan harta rohani. Pagi ini kita akan melihat tentang apa yang dimaksud dengan memuliakan Tuhan dengan harta secara jasmani. Hal yang pertama yang harus kita pahami sungguh-sungguh supaya
kita dengan senang hati memuliakan Tuhan dengan harta secara jasmani. Pertama yang harus kita pahami, kita baca dulu dalam 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ini pertama yang harus kita pahami. Semua yang ada dalam hidup ini kita terima dari Tuhan. Ya. Bahkan nafas kita pun dipinjamkan Tuhan. Setelah nafas ini diambil kembali oleh Tuhan, engkau tidak ada apa-apanya. Selesai. Tidak ada arti apapun. Kita bisa bekerja, berusaha, saudara-saudara, karena Tuhan beri kekuatan dan kesehatan. Katakan amin. Lalu apa yang tidak kita terima dari Tuhan? Semua dari Tuhan. Jadi ini hal pertama yang harus kita pahami. Sehingga dengan senang hati, dengan segala kesungguhan, kita dapat memuliakan Tuhan dengan harta, dengan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin saudara berkata, saya tidak punya harta. Kalau kita masih bisa hidup dan bernafas, itu harta yang indah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi itulah hal yang pertama yang harus kita pahami. Bahwa semua yang ada pada kita, semua kita terima dari Tuhan. Rasul Paulus katakan, lalu apa yang engkau megahkan? Apa yang harus dibanggakan? Kenapa ada orang yang harus merasa lebih hebat, lebih baik daripada yang lain? Tidak. Karena semua kita terima dari Tuhan. Nah saudara-saudara, ketika kita menyadari semua dari Tuhan, salah satu contoh yang kita sudah pelajari sebelumnya, Kejadian pasal yang ke-14 ayat 18 sampai 20. Baik, saya bacakan. Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Saleh membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan perpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dalam pasal 13 dikatakan Abraham itu kaya raya. Tapi rupanya pada waktu itu Abraham belum menyadari bahwa semua apa yang ada padanya yang dikatakan dengan kekayaan yang besar itu, dia belum menyadari bahwa itu semua dari Tuhan. Setelah Melkisedek datang kepadanya, melayani dia dengan roti dan anggur yang berbicara tentang perjamuan kudus, dan berfirman kepadanya, diberkatilah Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan yang memberi kemenangan. Baru Abraham sadar, oh semua rupanya yang ada padaku itu daripada Tuhan. Langsung dia memberikan apa yang menjadi hak dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu selalu kita pahami dalam setiap pribadi kita. Semua yang ada pada kita adalah dari Tuhan. Ya. Bahkan mulai kita dijadikan, Daud katakan dalam Mazmur 139 ayat 14,
dahsyat dan ajaib kejadianku Tuhan. Dan jiwaku menyadari itu dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan apa yang ada pada kita. Yaitu dengan menginvestasikan harta kita, apa yang ada pada kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena semua kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dan percayakan kepada masing-masing kita. Dan kita harus menginvestasikan apapun yang ada pada kita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu cara memuliakan Allah dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun itu. Mungkin saudara berkata, lalu untuk saya apa? Lalu apa yang harus saya wariskan lagi kepada anak-anak saya? Cucu saya. Mari saudara kita melihat contoh yang sudah sering kali kita pelajari dari firman Tuhan. Pertama kita melihat tentang bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir. Bahkan sebelum mereka ada di Mesir. Tuhan sudah katakan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 15. Keturunanmu akan diperhamba di suatu negeri. Tetapi kemudian bangsa itu akan dihukum oleh Tuhan. Dan bangsamu akan keluar dari negeri itu. Dengan membawa segala harta dan kekayaan. Ketika bangsa Israel keluar. Pada saat Tuhan menghukum Mesir dengan hukuman yang ke-10. Yaitu kematian anak-anak sulung. Mulai dari anak sulung raja sampai anak sulung binatang. Mati dalam satu malam. Oh, orang Mesir berseru kepada Raja Firaun. Sudah sekarang lepaskan bangsa itu. Dan mereka memberikan kepada bangsa Israel apa saja yang mereka punya. Emas, perak, berlian, pakaian, kain, apapun yang dimaui oleh bangsa Israel. Dikasih semua. Oh, mereka berangkat dari Mesir dengan membawa. Alkitab katakan mereka menjarah negeri Mesir. Membawa kekayaan yang begitu besar. Semua itu dari mana? Dari Tuhan yang menggerakkan. Kitab Hagai katakan sedikit waktu lagi Allah akan menggoncangkan bumi. Sehingga kekayaan orang kafir akan dibawa kepada gereja Tuhan. Orang Israel membawa kekayaan dari Mesir. Untuk apa? Mereka cuma bawa 50 hari setelah keluar dari Mesir. Ada di padang gurun Sinai sana. Setelah Allah memberi firman Tuhan. Hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa. Maka kemudian dilanjutkan. Dalam Keluaran pasal 25. Ayat 8. Di sana dikatakan Tuhan perintahkan kepada Musa. Supaya bangsamu kamu membangunkan suatu tempat kemah pertemuan bagi Tuhan. Tuhan katakan supaya aku diam di antara kamu. Kemudian Tuhan lanjutkan kepada Musa. Kasih tahu kepada bangsa Israel. Siapa yang punya emas, perak, batu permata, kain dan sebagainya. Yang dibutuhkan untuk membangun kemah pertemuan itu. Biarlah mereka dengan kerelaan hati membawanya. Untuk menjadi bahan pembangunan itu. Musa kemudian berdiri dan umumkan kepada bangsa Israel. Apa yang dikatakan oleh Tuhan.
Alkitab katakan maka rame-rame orang Israel membawa emas, perak, apapun yang dibutuhkan. Dengan senang hati, dengan kerelaan hati. Karena mereka sadar, ini semua mereka bawa dari Mesir, bukan milik mereka, Tuhan yang kasih. Beramai-ramai semua orang Israel mengambil bagian untuk membawa apa yang mereka punya. Bahkan untuk kedua kali Musa harus berdiri dan berkata, stop, jangan bawa lagi, sudah lebih dari cukup. Saya tidak pernah dengar bahwa ada gembala yang kemudian berkata kepada jemaat, stop, jangan lagi bawa korban, sudah cukup. Ya. Yang ada pengumuman, tolong masih kurang. Kan begitu. Bangsa Israel menyadari apa yang mereka bawa itu, oh ternyata untuk membangun kemah sembahyang. Mereka dengan sukarela membawanya. Artinya apa? Semua kekayaan yang mereka bawa untuk memuliakan Tuhan. Sebab kemah pertemuan, kemah sembahyang yang dibangun untuk kepentingan mereka juga. Supaya mereka punya tempat di mana mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dan tidak ada yang kemudian bersungut karena dia harus memberi apa yang dia bawa dari Mesir. Ternyata yang mereka bawa dari Mesir, mereka cuma tolong bawa. Ya. Mereka cuma sempat menikmati kurang lebih 50 hari setelah keluar dari Mesir. Sesudah itu harus diserahkan untuk membangun kemah Tuhan. Jangan pikir ada sesuatu yang harus kita bawa sampai mati, saudara. Nanti kita lihat bahaya kalau kita tidak memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Contoh yang kedua. Kita lihat di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 18 ayat 11. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Daud selalu diberi kemenangan oleh Tuhan setiap kali dia berperang dengan bangsa-bangsa kafir yang ada di sekelilingnya. Dan sesuai dengan kebiasaan pada waktu itu, bangsa yang dikalahkan harus menyerahkan kekayaan mereka kepada raja yang mengalahkan. Bahkan kemudian mereka harus secara teratur membayar upeti kepada raja yang menang. Banyak sekali kekayaan yang didapatkan oleh Raja Daud. Tetapi kemudian dikatakan barang-barang itu dikhususkan bagi Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kemudian di dalam pasal 22, 1 Tawarikh pasal 22 ayat yang ke-5. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Jadi kekayaan yang didapat dari bangsa-bangsa yang dikalahkan dijadikan persediaan untuk membangun bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ayat 14 pasal 22.
Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahkannya lagi. Ya. Beratnya emas perak yang disediakan oleh Daud untuk membangun bait Allah itu, dalam jumlah yang kita baca 100.000 talenta emas, itu kurang lebih 3 juta kilogram. Ya. Bukan sedikit. Bukan. Daud katakan, walaupun dalam kesusahan, tetapi aku menyediakan untuk rumah Tuhan itu. Masih kurang lagi, saudara. Belum cukup. Pasal 29, 2 Tawari 29, ayat 3 dan ayat 4. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan dan seterusnya. Karena cintaku akan rumah yang kudus itu, aku tambahkan lagi dari milik pribadiku, dari punyaku sendiri. Lalu tidakkah Daud berpikir apa yang diwariskan untuk anak-anak cucunya ke depan? Wajarlah kalau setiap orang tua berpikir apa yang akan diwariskan kepada anak cucunya. Minimal anak-anak. Ya. Wajar sekali itu, saudara. Manusiawi sekali itu. Ya. Tetapi mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa Daud tidak berpikir untuk itu? Tentu saja sebagai orang tua dia berpikir tentang itu. Ya. Tetapi kemudian apa yang diwariskan oleh Daud kepada keturunannya? 1 Tawari 17 ayat 27. Ini yang diwariskannya. 1 Tawari 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Ini yang diwariskan. Doanya kepada Tuhan, kiranya keluarga hambamu, anak-anak cucu ke depan, selalu hidup di hadapan hadirat Tuhan. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan ketika kita hidup di hadapan hadirat Tuhan, artinya engkau ada di dalam perhatian dari Tuhan. Mendapat perhatian utama dari Tuhan. Dan dengan keyakinan Daud berkata, sebab apa yang engkau berkati akan terus diberkati sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa membatasi. Saudara-saudara, dan itu kemudian yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta roti. Katakan amin. Doa dari Daud terbukti, saudara. Dia bilang, dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tapi tidak pernah aku melihat anak cucu orang benar itu meminta-minta roti, menjadi pengemis, miskin. Tidak.
Daud telah menginvestasikan kekayaannya, baik yang diperoleh dari bangsa-bangsa maupun milik pribadinya, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk membangun bait Allah. Bait Allah itu kepentingan satu bangsa Israel. Saudara-saudara, maka Daud bilang, untuk anak cucuku biar mereka hidup di hadapan hadirat Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada mewariskan sesuatu yang tidak tentu. Saudara, tadi saya katakan tidak salah orang tua berpikir dan berupaya untuk mewariskan sesuatu bagi anak-anak dan cucunya. Tidak salah, itu sangat manusia. Tetapi juga ada kenyataan-kenyataan yang tidak bisa kita pungkir. Apa yang diwariskan orang tua menjadi malapetaka untuk anak-anaknya. Kakak adik saling bunuh cuma karena soal warisan. Hubungan saudara bersaudara terputus cuma karena warisan. Apakah itu yang harus diwariskan ke depan? Saudara-saudara sekalian, kepada Timotius, Rasul Paulus mengakui, dia bilang luar biasa apa yang diwariskan oleh nenekmu Lois, yang kemudian diturunkan kepada ibumu Eunike, dan sekarang ada padamu. Warisan apa itu? Iman. Iman yang diwariskan. Paulus katakan warisan itu ada dalam dirimu, hidup dalam dirimu, yaitu iman. Itu orang tua yang luar biasa. Mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia. Mari saudara-saudara, kita belajar dari seorang Daud. Kita belajar dari seorang. Bukan berarti dia tidak memikirkan apa untuk anak-anak dan keturunan. Apa mereka menjadi miskin? Tidak. Anak cucu Daud menjadi raja yang kemudian menggantikannya seterusnya. Bahkan melalui keturunan daripada Raja Daud, Yesus Kristus dilahirkan ke dalam dunia. Yang diakui seluruh dunia, dia raja di atas segala raja. Tidak sia-sia apa yang dilakukan Daud pada awalnya. Saudara-saudara, apa lalu keturunannya menjadi miskin? Satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia yang terkaya di dunia adalah Salomo, anak dari Daud. Apa anak cucunya menjadi miskin? Bahkan Salomo jauh lebih kaya daripada Raja Daud. Ini kebenaran firman Tuhan. Maka tidaklah keliru kemudian Salomo dalam Amsal pasal 3 tadi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Katakan amin. Berat om. Berat. Kita akan datang kepada bagian terakhir yang saya katakan tadi. Bahayanya kalau tidak menginvestasikan hartamu untuk pelayanan. Matius pasal 6. Matius pasal 6. Ayat 19 dan sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya.
Saudara, sudah tidak lama lagi ya, masa kita akan berakhir. Ya, dan akan digantikan dengan masa pemerintahan antikristus. Selama 3,5 tahun. Menjelang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Daniel menubuatkan tentang pemerintahan antikristus itu. Seorang raja yang kejam, yang sadis. Dia akan mengalahkan semua bangsa. Dia akan menguasai semua. Dan apa yang akan terjadi kemudian? Kita lihat nubuatan Nabi Daniel. Daniel pasal 11 ayat 39. Pasal-pasal akhir dari kitab Daniel ini berbicara tentang kerajaan-kerajaan pada akhir zaman yang akan diakhiri dengan kerajaan antikristus. Daniel 11 ayat 39. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang. Dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah. Tanah ini juga berarti properti. Ya. Dia akan bagi-bagi apa yang kita kasih tinggal nanti untuk antikristus. Oh, dia akan bagi-bagi. Untuk orang yang taat kepada. Yang mau menyembah dewa yang dibangunkan. Ayat 43. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir. Dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia dan seterusnya. Jangan sampai apa yang kita kumpulkan seperti Yesus katakan dalam Injil Matius tadi. Yang kita kumpulkan di bumi ini justru untuk membantu antikris memperkuat kekuasaannya. Saudara, bukankah semua itu sia-sia? Manfaatkan apa yang Tuhan berikan. Sebab dalam Injil Matius pasal 6 itu, kumpulkanlah hartamu di sorga. Mulai dari sejak kita ada di dunia ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Saudara-saudara, sehingga Yesus pun disebut sebagai anak Daud. Disebut sebagai anak Daud. Kenapa bukan nama-nama yang lain, tetapi anak Daud? Kenapa bukan Salomo, tetapi anak Daud? Kalau kita mengikuti jejak sejarah kehidupan Daud, maka kita akan memahami kenapa kemudian Yesus disebut anak Daud. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Karena itu mari. Jangan sampai yang kita kumpulkan susah-susah. Banting tulang pagi ketemu pagi, malam ketemu malam. Kita kumpulkan untuk antikristus. Dan saat itu tidak akan lama lagi. Melihat dari tanda-tanda zaman. Situasi itu tidak akan lama lagi terjadi. Mari saudara. Firman Tuhan tidak untuk menakut-nakuti kita. Tapi justru untuk membuka mata rohani kita. Kita tidak selamanya ada di dunia ini. Katakan amin. Hanya sementara. Kita adalah warga kerajaan Allah. Yang wajib membesarkan kerajaan Allah di dunia ini. Membesarkan, melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saya sudah pernah sampaikan 3 fakta tentang kerajaan Allah. Yaitu kerajaan Allah yang ada sekarang. Yang terdiri dari semua orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana saja ada anak Tuhan, di sana adalah bagian kerajaan Allah.
Dan kita punya tanggung jawab untuk melebarkan kerajaan Allah. Dalam arti lebih banyak orang yang diselamatkan. Maka lebih luaslah kerajaan Allah di muka bumi. Caranya dengan menginvestasikan apa yang Tuhan beri. Demi kelebaran kerajaan Allah di dunia. Kita bagian dari kerajaan Allah. Dan fakta yang kedua tentang kerajaan Allah adalah kerajaan Allah dalam masa 1000 tahun damai yang akan datang. Di sanalah Yesus katakan, bagi mereka yang menang, dia akan memerintah bersama dengan aku. Saudara-saudara sekalian, siapa mereka yang menang? Kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu, adalah mereka yang menyelesaikan tanggung jawab pelayan. Dan fakta kerajaan Allah yang ketiga, kerajaan Allah yang kekal di sorga untuk selama-lamanya. Maukah kita masuk sorga? Sedikit saja. Ini persoalannya. Di mana hartamu, di situ hatimu. Mau masuk sorga? Saya mau masuk surga. Terserah ada jemaat yang tidak mau, silahkan. Tapi saya mau masuk sorga. Karena itu saya ingin menginvestasikan apapun yang Tuhan berikan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya sangat bangga bahwa jemaat bisa terlibat untuk membiayai, mensponsori sekolah Alkitab kita. Yang telah menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang sudah menangkan jiwa. Bahkan menjadi gembala. Itu tidak ternilai harganya. Tuhan memperhitungkan semua bagi saudara dan saya. Karena itu saudara dan saya diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.